Jumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau nyobain es minuman yang lagi viral di SD Ciputat. Ya aku seneng aja ya. Maksudnya aku tipe orang yang suka nyoba sesuatu hal yang baru, tipe yang penasaran ya. Ini nama minumannya durian bubble ya. Kita coba enak apa enggak ya. Aku memang kayak gitu orangnya, suka penasaran. Tapi kalau udah nyobain enak apa enggak rasanya, oh kalau enak ya kapan-kapan beli lagi, kalau nggak enak ya udah gitu. Yang penting tuh udah nyobain aja gitu. Hikmah dari minuman tadi yang saya minum, saya beli adalah sebetulnya yang mesti kita pahami itu, pahami karakter orang Indonesia. Kalau misalkan saya atau kita berada di Indonesia, yang wajib kita pahami adalah karakter orang Indonesia. Karakter orang Indonesia itu adalah jiwanya penasaran. Apa? Penasaran. Jadi jika kamu buka dagangan baru, terus terbaru seperti yang saya minum tadi ya lagi viral atau apa, ada dua kemungkinan dari pertama kali kamu buka usaha. Pertama kali rame banget, kedua sepi banget. Kalau sepi itu orang belum tahu rasanya, orang belum tahu enak apa enggak, jadi belum berani beli di situ. Tapi kalau yang langsung rame, berarti itu dia bikin bannernya atau bikin iklannya menarik seseorang, sehingga orang itu pengen nyobain, makanan baru nih, pengen nyobain. Itu kan rame kan jadi dagangannya kan, karena kan orang penasaran, timbul dari penasaran jadi rame. Itu kalau awalnya seseorang itu buka usaha awalnya pakai dukun biar rame gitu sebelum memulai, ataupun tidak pakai dukun. Kalau yang pakai dukun udah rame, dia pengen rame lagi, dia akan ke dukun lagi, karena lumrah ya, namanya manusia itu selalu ingin lebih, nggak mau kurang ya kan. Jadi kalau udah rame, dia percaya dukun ini, wah dukun ini hebat, jadi saya ke dukun lagi lah biar tambah rame lagi gitu ya. Tapi kalau yang nggak pakai dukun terus rame, tiba-tiba setelah rame beberapa waktu, sebulan, 2 bulan atau setahun, tiba-tiba usaha itu sepi, ngedrop. Ada juga yang seperti itu tuh menyebabkan dia pergi ke dukun juga. Kenapa dia pergi ke dukun? Karena pengen rame lagi. Kenapa sih dagangan saya sepi gitu kan. Terus kata temennya, misalkan ada tempat itu rame terus, itu dukunnya di sono loh. Terus kan namanya orang saling memberitahu, namanya promosi, dukunnya di sana gitu. Terus pergilah dia ke sono, pengen dia pergi ke dukun itu. Terus ada yang setelah pergi ke dukun itu, entah kata dukunnya taruh ini, misalkan taruh barang ini di sini, terus dia nurut ya kan. Terus tiba-tiba setelah dia pergi ke dukun, setelah naruh dia barang-barang atau apa, dia rame lagi dagangannya. Akhirnya kan dia ketergantungan lagi terhadap si dukun penglaris ini. Padahal dari segi psikologis, dia pergi ke dukun, dia sudah mencurahkan isi hatinya, kenapa dagangan saya sepi, kenapa begini, kenapa begitu, bla 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 bla. Terus dia kan datang ke dukun itu, datang dengan memberi uang dan menyiapkan diri. Akhirnya apa sih, dukun itu memberikan nasihat, dia menerima nasihat itu. Setelah dia terima nasihat itu, dia dapat barang dari dukun itu untuk mempercayakan kepada dia. Terus dia sendiri
timbul rasa percaya diri, timbul rasa senang. Oh, saya rame lagi nih, percaya, gagah gitu, pasang badan siap gitu dagang. Padahal itu sebetulnya bukan karena dukun yang hebat, tapi karena aura dia sendiri, aura percaya diri, aura keyakinan, aura semangat, sehingga membuat para pembeli itu datang kembali. Oh, seneng, enak makan di sono. Jadi misalkan dia, karena dia semangat, tidak kesel, tidak sedih, tidak gerutu, akhirnya aura dia selalu gembira. Jadi pas orang datang, silakan Bu, mari makan, mau pesen apa, mau ini. Jadi membuat pengunjung itu senang gitu. Tapi kadang orang nggak sadar, karena dia itu sering ke dukun, jadi percayanya ke dukun. Padahal bukan karena itu. Walaupun misalkan ada dukun hebat, tapi kan tidak mungkin namanya sesuatu itu dia yang misalkan kita yang menjalankan usaha, terus di sana ada dukun yang ngasih ilmu ke kita, tapi tanpa kitanya melakukan apa-apa di tempat itu, apakah bakal rame? Kan tidak. Tetap saja ada andil kita, andil si pedagang itu. Saya bukan tidak boleh mempercayai dukun ya, karena semua itu dilarang pun percuma, karena orang tuh sudah banyak yang ketergantungan, sudah tahu. Kayak misalkan orang membuat acara takut hujan, dia pasti bawa pawang hujan, itu kan semacam kayak dukun juga ya. Jadi mau dukun penglaris atau apa ya silahkan saja, kembali ke diri masing-masing. Cuman kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar atau usaha-usaha orang, saya nggak tahu ya mereka pakai dukun atau tidak, tapi yang perlu kita cermati adalah sistem iklan atau marketing dalam pemasaran itu penting. Jadi barang kita, kayak misalkan ada perusahaan Gojek, kita bisa jualan makanan di situ, itu kan ada tempatnya. Gojek mempromosikan, terus kita jualan di situ melalui foto-foto kita, terus ada orang beli, itu kan nggak perlu pakai dukun, laris-laris saja kan. Karena jadi mau buka usaha itu kadang-kadang iklan tuh perlu, bukan sekedar kadang-kadang ya. Kayak misalkan kita mau buka usaha nih, tempatnya di situ, kita mengharapkan orang di situ doang, jadi pasti yang beli di situ-situ doang, dan itu pendapatannya juga tidak banyak. Tapi kalau kita buka usaha, kita bisa ikut Shopee, ikut Gojek, ikut Grab, ikut apalah macam-macam, nanti kan ada yang beli dari sini, dari sono, dari situ. Jadi yang belinya banyak, lingkupnya banyak, akhirnya penjualannya pun bisa jadi banyak tanpa harus ke dukun. Tapi tetap namanya usaha, kita bismillah ya kan, terus lillahi ta'ala. Dan satu lagi, namanya usaha itu harus rasa ya. Kenapa saya tadi bilang ada orang usaha awalnya rame terus jadi sepi? Sebetulnya kembali lagi saya bilang, harus memahami karakter orang Indonesia. Karakter orang Indonesia itu jiwanya penasaran. Seperti saya beli minuman tadi, saya karena penasaran, saya beli dong, pengen dong, beli dong. Tapi kalau sudah tahu rasanya, terus saya merasa itu tidak cocok di mulut saya, di lidah saya kan nggak bakal beli lagi gitu loh ya kan. Jadi bukan karena masakan Anda tidak enak, tapi karena selera kita beda. Namanya orang tuh nggak bisa disamakan. Makanya dagang itu sebetulnya sih aura tadi, semangat, senang, gembira, percaya diri, nggak boleh kesel, nggak boleh kusut ya kan. Karena saya pernah beli juga makanan nggak enak, nggak apa gitu ya, dibandingin yang lain, tapi laris-laris aja. Karena apa?
Karena orang yang jualnya itu percaya diri, jadi pasti laris-laris aja. Dia percaya diri karena dia senang dan dia suka dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita makanya kembali lagi, nanti saya bikin video mengenai bakat ya, bakat kita. Itu kembali lagi apa yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kata-kata saya muter-muter, ya semoga sih sahabat semua yang menonton video ini bisa paham, bisa mengerti, ya kan? Kalau kalian suka video ini, silahkan like, comment, and subscribe di channel YouTube Jigin Channel, agar channel ini dapat berkembang, sehingga dapat bermanfaat untuk semua sahabat semua yang di rumah. Pembahasan ini mungkin baru segini saya sampaikan, yang pada intinya adalah jika kalian ingin cari dukun penglaris, silahkan saja, itu hak sahabat semua. Tapi pahamilah bahwa dagang itu zaman dulu Nabi Muhammad itu dagang. Beliau mengajarkan kita untuk usaha, untuk dagang. Artinya dagang itu bisa menjadi jalan kita untuk kaya. Kenapa begitu? Karena bisa mencakup banyak orang. Banyak orang. Saya tukang pijat, tapi saya terbatas orang yang bisa saya pijat. Sehari hanya mampu sekian, karena pakai fisik, pakai badan, tidak mungkin saya memijat dalam sehari itu contoh 10 orang aja, nggak kepegang itu. Makanya kalau dagang itu bisa menjadi sukses, karena berapapun pesanan orang bisa kita ambil, bisa kita raup, bahkan kita bisa mendapat keuntungan dari situ. Makanya Nabi mengajarkan kita untuk berdagang, bukan mengajarkan ya, mencontohkan bahwa Nabi itu pedagang, makanya bisa sukses, bisa kaya. Ya kalau kita mau sukses, mau kaya, ya harus dagang. Salah satunya caranya, karena dagang itu bisa mencakup banyak orang, ribuan orang. Kalau kita memang punya kemampuan, punya otak yang cerdas, punya uang yang banyak, misalkan kita buka di Jakarta, kita bisa buka cabang lagi tuh, mau di Jawa, mau di Sunda, mau di Bengkulu, mau di Irian, mau di Papua. Akhirnya kan semakin banyak cabang, banyak pendapatannya. Nah begitu namanya usaha, bisa menghasilkan banyak uang. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan edukasi tentang dukun penglaris. Laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit kumpul, ya kan? Itu yang dipengenin orang saat dagang, ya kan? Kita akan membahas mengenai dukun penglaris ya. Oke, jika kalian suka video ini, silakan like, comment, and subscribe channel. Like, share, comment, and subscribe channel Jigin Channel, agar video ini dapat bermanfaat bagi sahabat semua yang menonton, dan channel
channel ini bisa cepat berkembang, terus berkembang. Terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga Allah membalas dengan banyak pahala kebaikan. Oke, see you, bye the next video. Bye, terima kasih. Sarangnyong. Hai guys, subscribe dulu ya guys. Jangan lupa pencet tombol loncengnya.